Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perahu peninggalan Syekhuna Khalil ini. Entah dari mana kita akan memulai, nanti mengalir saja. Nah, ini kita langsung ke pemateri ya. Iya, Sampean kan itu ya, juru kuncinya perahu ini ya. ya bisa dibilang seperti itu. Ya, Cuman saya menganggapnya mengabdi. oh pengabdian Iya. ya. Kalau lebih kerennya OB-nya di sini. OB-nya perahunya Syekhuna. Iya, Itu keren itu sebenarnya karena yang iya di karena OB-in. meneruskan eh, orang tua saya dulu. Oh iya. Orang tua saya eh, sebelum Syekhona dulu kan di sini Iya. beristri Nyai Haja Aminah. Nyai Haja Aminah, Oh yang istrinya yang yang istrinya yang di sini. Siti Namanya Aminah. Nyai Haja Siti Aminah. Siti Aminah. Terus sama Syekhona Khalil itu eh, pernah diutarakan, Hmm. kamu dari saya pengen apa, seperti itu. Ditawari beberapa Ditawari beberapa beberapa pilihan gitu, pilihan, terus salah satunya ya ini berupa kenang-kenangan berupa kenang-kenangan. yang berupa perahu inilah, seperti itu. eh, Nama, Akhirnya yang dipilih iya yang dipilih setelah yang perahu ini, perahu ini. iya Ya, perahu ini yang bernama Sarimuna. Harimuna. Di agak mirip dengan nama istrinya. Iya, kalau kita mendengar nama Sarimuna itu kayaknya nama yang singkat, padat, ya, cuman Iya. mempunyai makna yang luar biasa. Seperti itu. Gimana itu? Menurut salah satu cicit Syekhona Khalil yang masih ada, Iya. yakni Ki Haji Zubir Muntasor, Oh iya. itu Sarimuna itu berasal dari dua kata, Sir Aminan. Yang pertama Sir, yang kedua Aminan. Sir itu berkata dari apa lah? Berjalan. Fi'il Oh, madi, rahasia. sarok, Oh, sarok, berjalan, ya. berjalan. Yang diambil fi'il amarnya Sir, Sir. Oh iya. yang kedua Aminan. Jadi maknanya berjalanlah engkau aminan dengan aman, seperti itu. Perlu diketahui nih teman-teman, Kiai Haji Zumir Muntasor itu adalah Pengasuh. pengasuh Pondok Pesantren Nurul Khalil di Bangkalan. Ya. Salah satu cicit Syekhuna Khalil. Sir aminan itu kan fi'il madinya saro ya siru sir. Ya. Berjalanlah kamu aminan maka kamu akan menjadi orang yang aman. Ya, seperti itu. Dari nama Sarimuna kita udah tahu ya. Ya. Sarimuna itu adalah sir aminan. Kalau dituliskan sin ro mim nun gitu. Ya. Sir aminan. Oke, kita sudah tahu apa nama yang terkandung dari apa yang dimaksud Syekhuna Khalil, sir aminan. Banyak ilmu yang terkandung ketika Syekhuna Khalil meninggalkan sesuatu dan butuh seorang yang bisa menerjemahkan apa yang diisyarahkan oleh beliau. Termasuk Nahdlatul Ulama itu adalah isyarah dari Syekhuna Khalil kepada Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Yang berupa yang pertama apa? Yang dititipkan ke Syekh Tasbih. Iya, tasbih ya. Tongkat. Kemudian dikasih tongkat Ya. 2 kali. Ceritanya dari Kiai Haji As'ad Syamsul Arif tentang peninggalan apa aja ya yang masih bisa dirawat di sekarang. Kalau berbicara peninggalan, Iya. ya, yang asli memang murni itu sebetulnya ada 3 lah. Iya. Yang pertama itu masjid. Iya. Ya, yang masjid yang Besar dulu ya. ya, masjid ini. Iya. Terus yang kedua itu rumah dalam beliau. Yang ketiga perahu ini. Perahu. Kalau yang lainnya itu dulunya yang musola itu katanya sudah ada sebelum Syekhona Khalil itu datang. Seperti itu. Iya. Yang asli yang cuma 3 itu. Yang 3 itu. Ya. Mungkin yang lain pernah ditempati Syekhona Khalil pada waktu itu, seperti itu. Begitu. Kalau masjid itu sudah berapa kali renovasi? Kan sekarang besar ya. Pengetahuan saya itu cuman 1 kali. Baru 1 kali langsung besar. Iya. Bagaimana kenapa ya? Kenapa kok peninggalan beliau itu ya di samping permintaan dari istrinya ya? Kenapa kok beliau itu meninggalkan yang besar-besar ini kan ada perahu terus masjid itu. Oh iya. Mungkin melihat dari lokasi lingkungan sini dekat pantai seperti itu. Mungkin Syekhona Khalil berinisiatif untuk membuat perahu. Perahu itu merupakan
apa ya, salah satu menjadi mata pencaharian di sini lah, seperti itu. Betul. Kan sekarang banyak perahu-perahu di samping ini kan besar-besar Iya. berkat perahu Sarimuna ini. Oh, yang ngawali ya. Iya. Dan perlu diketahui bahwa yang membuat perahu Sarimuna ini namanya Mbah Molen. Mbah Molen. Mbah Molen. Molen. Iya. Pak Molin katanya orang Pak sini. Molin. Pak Molin. Orang Jawa kan Mbah seperti Iya. Mbah Molen. Mbah Molen pada saat itu sakit parah, makan pun sampai disuapin sama istrinya. Nah, berhubung tadi ada permintaan dari Syekhona. istrinya yang dari ya permintaan dari yang istrinya Syekhona. perahu ini, iya, itu kan permintaan dari istrinya, Iya, betul. berupa kenang-kenangan barulah dibuat perahu ini, seperti itu. Jadi walaupun sakit tetap buat. Gini kan, beliau itu sakit, makan pun sampai disuapin, kan tak berdaya beliau. Saking sakitnya. Terus Syekhona Holil mendatangi rumah beliau, langsung menanyakan, Len, bisa nggak kamu buat perahu, katanya seperti itu. Iya. Ya, Mbah Molen pada saat itu sakit, mohon maaf Yai, kata Mbah Molen itu, mohon maaf Yai, saya pun makan sulit, apalagi disuruh membuat perahu, katanya seperti itu. Iya. Terus bertanya lagi Syekhona Holil itu, seakan-akan dia mempertegas, kamu bisa nggak buat perahu? Kalau kamu bisa, saya insya Allah bisa sembuhin, karena seperti itu. Dijamin ini. Iya, itu salah satu karomah beliau. Rumah ya. Pada saat itu menyuruh istrinya untuk mengambil berapa batang sapu lidi itu, terus dipukul terus sampai beliau itu berteriak kesakitan seperti itu. Dan alhamdulillah pada saat itu semua penyakitnya luntur dan sembuh. Mbah Molen itu perlu diketahui juga asalnya dari desa Bandang. Bandang Dajah. Bandang nih. masih kecamatan lagi. Iya, masih satu kecamatan. Dan beliau itu biasanya kalau membuat perahunya orang biasa, itu sekitar 5 sampai 6 bulan baru selesai. Tapi alhamdulillah perahu Sarimuna ini selesai rampung semuanya 40 hari. 40 hari, enggak Sudah sampai 2 rampung. bulan. Iya. Biasanya 5 bulan 5 sampai 6 bulan seperti itu. 40 hari selesai. Ya. Ini pernah direnovasi? Pernah ini. Direnovasi pada tahun 1951. Pada waktu zaman kakek saya seperti itu. Berarti sampean itu sudah dari kakek ya? Sudah dari Syekhona Holil. Berapa generasi ini? Kalau dibilang generasi, saya generasi ke-4 kalau nggak salah. 4. Dari Syekhona Holil itu turun ke kakek saya, Haji Muhammad Irfan, terus ke orang tua saya, ya, terus abi saya Masud Irfan, terus ke saya Wafa Masud Irfan. Jadi, 3 berarti. Jadi ada kan dari Syekhona Holil. Oh, dari Syekhona langsung. Ya, ke kakek saya, betul. abi saya ke saya seperti itu. Untuk khusus perahu ini? Iya, khusus. Apa ini? Khusus semua untuk semua? Enggak, yang semuanya beda-beda. Oh, beda-beda. Sudah dicantumkan masing-masing seperti itu. Terus kegiatan sekarang di Syekhona ini apa ada kegiatan khusus tiap tahun? Tiap tahun itu pasti ada khol. Oh. Kholnya Nyai Haji Aminah bertepatan pada bulan Muharram. Terus tiap minggunya ada kegiatan keagamaan yang bersifat tadarus, surafal anam dan lain-lain. Gitu. Oh, banyak seperti itu, alhamdulillah. Ada yang ngaji? Ada. Setiap orang yang mau masuk ke sini pasti kan punya keinginan. Iya. Ada yang ngaji, ada yang tahlil, bertawassul dan lain-lain lah. Terserah. Artinya doanya minta tetap ke Allah. Iya, tetap ke Allah, bukan ke perahunya. Perahunya kan tetap makhluk ya. Iya. Cuma karena pernah dimiliki, pernah disinggahi sama seorang kekasih Allah ya. Nah, itu jadi bukan meminta kepada perahunya, ya. Tetap tawasulnya kepada Nabi Muhammad ila hadratin, bukan ila hadrat Sarimuna gitu. Barokahnya ya. Iya. Kalau bukan kalangan kita nggak percaya barokah ya. Sulit lah, memang. Zamannya sekarang tuh udah logika ya. Iya, sekarang pakai logika. Kalau nggak ada dalilnya nggak diterima. Kalau memang ini perahunya orang biasa, pasti 10 tahun lah. 10 tahun nggak dipakai sudah rapuh. Itu ya? Iya. Kan dulunya sini itu masih lautan. Masih lautan yang dalam. Terus semenjak ini dimuseumkan di sini, dipakai lagi sama kakek saya, sama abi saya. Terus airnya itu
pelan-pelan suruh. Oh, berarti setelah Pelan-pelan Syekhona suruh. Khalil masih dipakai oleh kakek. Masih dipakai sama kakek saya itu. Bahkan di dalamnya itu menampung 40 sapi Ush. muat seperti itu. Sapi kecil-kecil, yang besar-besar Dibawa kemana 40 sapi? dibawa ke Pontianak, Banjarmasin seperti itu. Bahkan perahu ini dulu pernah nyampe ke Singapura. Insyaallah. Itu go internasional itu. Amazing. Iya. Perahu internasional ya? Dan dulu juga ceritanya mau di apa namanya? Ditabrak dengan kapal luar katanya. Setelah mepet, terus tenggelam sendiri kapal luar itu sendiri. Bahkan ini yang selamat seperti itu. Iya. Masya Allah. Pokoknya apa yang berhubungan dengan Syekhona ini unik-unik. Ya unik. Kalau dimasukkan secara logika nggak masuk akal. Masuk akal. Ya terus mungkin ada apa lagi yang menurut Kejadian unik seperti itu. kejadian unik, apakah ada hal info-info penting untuk kita yang belum tahu tentang sejarah Syekhona Khalil? Ya, dulu ada orang itu sukanya mencari ikan di laut. Ya. Ya, ikan di laut. Terus dia itu buang hajat kecil Iya. di tengah sana. Tapi lurusnya perahu Sarimuna. Ush, Ya, lurusnya. Dia menghadap perahu Sarimuna seperti ini. ini ada Padahal jauh. anu ini Iya. karomah lagi. Soalnya dan orang itu setelah pulang itu sakit dan ya mohon maaf kemaluannya itu besar sampai bengkak gitu. Bengkak. Kalau Sampai- besar kan dicari sama orang. Oh iya. Bengkak. Kalau bengkak sakit Iya, ini. bengkak sakit. Dan kemana-mana dokter, ke ahli dukun itu nggak sembuh-sembuh. Terus dapat isyarah mimpi disuruh karena kamu ketika waktu kencing lurus dengan perahu Sarimuna. Ketemu Kiai. Iya, perlu Oh, lurus ada dengan yang nemu penyebabnya mungkin. iya, isyarahnya mimpi seperti itu. Oh, mimpi. Mimpi dalam mimpinya kamu isyarahnya lurus dengan perahu Sarimuna ini. Kualat bahasanya. Lah ya, sul adab. Ada bahasanya Iya. santri ya. Mm-mm. Terus Ya, intinya kayak gini, lurus situnya. Gitu ya. iya, pokoknya lurus lah, tapi jauh dan Padahal jauh ya. iya, selang beberapa kilo mungkin seperti itu. Terus Ngeri. dia diberi isyarah disuruh minum air yang dekat dengan Sarimuna seperti itu. Dan alhamdulillah langsung sembuh seperti itu. Membuktikan Masya kalau Allah. kayaknya mimpi itu Iya. Memang perahu ini benda kan, iya. cuman miliknya siapa seperti itu. Yang marah Miliknya bukan kekasih. Syekhona. Iya. Terus pada waktu ini selesai kita kembali ke belakang itu Syekhona Khalil mengundang 300 orang untuk menarik perahu ini ke pantai. Berarti dibuat di Padang. Enggak, di sini, Oh, daerah sini. daerah sini. Kirain Cuman dibuat di daerah cuman gunung sana. Mbah Molen itu asalnya dari orang Oh, Kendang Dajah seperti itulah. Nah, sampai sekarang saya pengen tahu turun-temurunnya Mbah Molen itu siapa? kok sakti Iya, kok setaat sebegitu. itu ya. Iya. Padahal beliau itu dalam keadaan sakit. Iya. Saya kagumnya dengan orang Madura tentunya. Kalau disuruh bahasanya kalau Madura epakon, Iya. disuruh kiainya, meskipun keadaan sakit dia masih bilang engki atau iya seperti itu. Saya itu tidak bisa ngomong enggak seperti itu. Salutnya pada santri-santri dulu ya, Dulu. kalau disuruh kiainya, disuruh apa saja itu Betul. iya seperti itu. Saya Enggak- sendiri enggak kalau- boleh enggak, seperti itu. Kalau disuruh kok mendadak itu saya nggak suka. Iya. Beda sama santri dulu. Iya, Heran. dan pada waktu itu kan mengundang 300 orang, terus ditarik, perahu ini nggak berjalan sedikit pun lah. 300 orang nggak. Iya, nggak geser sedikit pun. Nah, terus Honel itu tersenyum, dengan wajah tersenyum, disuruh lewat biar saya. Lebat biar engkau ya, engkau saya anu. Ini cerita Sohe ya. Sohe ini dari Jadi- kakek saya ke abi saya. Jadi Dari sanad iya, ceritanya soalnya kakek saya itu dari kecil dipangku oleh Syekh Honel. sudah dipangku. Iya, dipangku Kesayangan ya udah. dari kesayangan dipangku Syekh Honel. Alhamdulillah sampai diturunkannya ke kakek saya ini. Terus dengan tadi ya mau diturunkan ke pantai dengan tongkatnya tadi itu, tongkatnya Bismillahirrahmanirrahim
apa namanya? Di- Disuruh, didorong gitu. didorong, kayak di bawahnya ada air gitu lah. Gitu. Berjalan sendiri. Masya Allah itu. Wah, itulah bahwa Syekhul Khalil itu bukan membuktikan ya. Memang karomahnya beliau seperti itu. Iya. Dilihat orang-orang banyak seperti itu. Bukan untuk menampilkan karomah ya, Ah, tapi sebenarnya 300 orang ini sudah sangat mencukupi syarat kan, iya. untuk ikhtiar seorang Sangat manusia. cukup lah. Tapi Allah memaksa untuk itu terlihat untuk manusia. Seperti itu. Dan cerita ini masih ada ABK-nya, anak buah kapalnya sudah sepuh dulu masih ada. Saya tanyakan itu memang betul-betul real bahwa perahunya itu selain dibuat dakwah, berdagang. Seperti itu, berdagang persis 40 sapi di dalam. Kalau sapi sekarang ya nggak muat seperti itu. Kan dulu kan masih kecil-kecil sapinya katanya. Seperti itu. Di luar nalar pokoknya. Pokoknya di luar nalar kita. Iya. Nah, seperti itu. 40 ya bahkan. Lah ya, Nah ini untuk orang 10 jamaah sholat. desek-desekan lah. Seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Kalau bicara Syekhona nggak akan habis-habis ini. Iya. Sampai subuh mungkin nggak selesai. Yes. Terlalu saking banyaknya. Kita sambung di pertemuan lain kali mungkin ya. Terima kasih sudah mau diwawancarai. Alhamdulillah. Sudah buka sharing-sharing. Cuman itu yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf seperti itu. Makasih banyak. Ya. Oke, kita akhiri pertemuan wawancara hari ini dengan kata Bismillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Oke, kita hadiah Fatihah untuk beliau dulu biar pertemuan kita ini tidak kosong, padahal beliau yang dibicarakan. Iya. Hadratus Syekhuna Khalil Bangkalan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan-kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rano, terganggu ada.